Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Yusriani Nurjati, NPM 184100008 dari 4A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kajian prosa fiksi. Dasar-dasar kajian prosa fiksi yang pertama ada teks sastra dan teks non-sastra. Kedua teks tersebut memiliki batasan. Nah, batasan pada teks sastra yang pertama itu apabila teks tersebut mengandung kreasi imajinatif dari pengarang. Teks sastra bersifat subjektif. Nah, sastra sendiri itu bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Mulai dari isi, penyampaian, dan aspek-aspek lainnya. Dan teks sastra juga dapat dinikmati dari keindahan. Nah, sastra sendiri lahir pada sebuah masyarakat dan mengangkat kisah-kisahnya, sehingga sastra sebagai cerminan peradaban. Nah, pada pernyataan ini bisa masuk kepada sejarah sastra. Sedangkan teks non tadi kan sudah membahas tentang teks sastra. Nah, sekarang teks non sastra atau biasa disebut dengan teks ilmiah. Teks non sastra merupakan sesuatu yang berdasarkan objektif atau fakta. Jadi teks non sastra ini atau teks ilmiah dapat dilihat dan dikaji berdasarkan fakta. Teks ini menjelaskan keobjektifannya ke publik apa adanya. Jadi teks ini apa adanya, nyata dan fakta, tidak dikarang-karang. Kesimpulannya, teks sastra dan teks non sastra terletak pada sifatnya. Sifat teks sastra sangat bersifat subjektif karena sastra diciptakan oleh pengarang, sedangkan teks non sastra itu lebih bersifat non objektif karena hasil karya non ilmiah dapat diperoleh berdasarkan fakta yang sudah ada dan disepakati kebenaran. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, teks sastra dan teks non-sastra memiliki perbedaan lain yang terdapat pada periode tertentu. Periode suatu karya. Nah, untuk teks sastra yang berkualitas akan bersifat immortal, bersifat abadi dan menjadi kebenaran hidup. Karya sastra dapat dinikmati sampai kapanpun. Jadi pada teks sastra itu jika teks sastra itu berkualitas, itu akan dapat dinikmati sampai kapanpun karena menjadi kebenaran hidup. Terus untuk teks yang teks non sastra akan terus berkembang seiring berjalannya waktu mengikuti zaman. Yang kedua, tadi kan yang pertama ada teks sastra dan teks non sastra. Yang kedua itu ada ilmu sastra, ada ilmu sastra. Nah, ilmu sastra itu terbagi atas 3 jenis, yaitu sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Sejarah sastra itu sastra yang menyelidiki perkembangan perkembangan dari sastra. Yang kedua ada teori sastra. Teori sastra ini merupakan studi yang sistematis yang berisi kaidah, prinsip dan asas-asas atau konsep. Yang ketiga ada kritik sastra. Kritik sastra di sini berfungsi untuk memberi penilaian baik atau buruknya sebuah karya sastra.
Nah, untuk karya sastra itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, puisi, prosa, dan drama. Puisi sendiri merupakan suatu bentuk karya sastra yang terikat irama, rima, bait, dan bahasanya. Yang kedua, prosa. Prosa merupakan karya sastra yang bentuk tulisannya itu bebas. Nah, untuk yang ketiga, drama. Drama merupakan karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan yang ditulis yang disampaikan melalui dialog yang dipentaskan. Nah, yang ketiga, dari yang pertama ada teks sastra dan teks non sastra, yang kedua ada ilmu sastra, dan yang ketiga ini ada pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra itu terbagi menjadi 4: pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang menganggap karya sastra itu merupakan suatu yang tiruan atau cerminan kehidupan. Nah, untuk pendekatan ekspresif merupakan pendekatan pendekatan karya sastra yang menganggap bahwa karya sastra itu sebagai ekspresi atau luapan pikiran dan ucapan perasaan yang dituliskan sebagai hasil imajinasi dari pengarang. Nah, untuk yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik yaitu pendekatan yang menganggap karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu bagi pembaca. Nah, untuk yang terakhir, pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu menganggap bahwa karya sastra sebagai suatu yang mandiri dan bebas dari pengarangnya. Jadi dari pendekatan objektif ini karya sastra itu bersifat bebas yang dikarang oleh pengarangnya sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.